Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Edwi, nyalakan kamera. Halo Edis. Ya, Kak Edwi. Saya tanya dulu, Kak Edwi ini muslimah ataukah Kristen? Masih muslim. Masih muslimah. Gimana Kak Edwi? Mau bertanya aja Bang Edis. Tapi kalau dari wajah-wajahnya kok kayak mencurigakan, ini bukan Islam loh. Kan aku udah pernah naik Bang Edis. Udah pernah. Biasanya kalau wajah-wajah seperti ini, nggak jilbaban, cantik, biasanya Kristen. Coba. Kita konfirmasi lagi nih, karena saya agak sedikit lupa nih. Apa yang membuat kami yakin kalau Kak Edwi ini benar-benar seorang muslimah? Kan waktu itu udah pernah baca surat Al-Quran Bang Edis. Coba diulang lagi, karena saya pun lupa. Coba. Baru aja 2 hari kemarin kayaknya. Ya karena terlalu banyak kan yang naik sini. Coba mungkin siapa tahu penonton-penonton yang lain juga baru lihat nih. Coba. Bacakan kami satu surat di dalam Al-Quran, lalu kami akan yakin bahwa Kak Edwi benar-benar seorang muslimah. Coba. Terserah ya. Surat apa aja? Coba. Yang pendek-pendek aja ya. Boleh, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahul ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mantap. Ini muslim ya. Sah. Oke, gimana? Apakah yang mau Kak Edwi sampaikan di forum ini, Kak Edwi? Aku mau bertanya aja Bang Edis. Apa itu? Ya, apa dasar keselamatan di dalam kekristenan? Dasar keselamatan di dalam kekristenan itu adalah Yesus. Bagaimana seseorang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kemudian melakukan apa yang Yesus perintahkan. Seperti itu. Hidup benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Hanya itu. That's it. Hanya itu? Iya. Karena kan kalau di dalam Islam itu kan dia kan masih tunjukkanlah jalan yang lurus gitu kan. Tunjukilah jalan yang lurus. Dina sirotun mustaqim gitu kan. Iya. Tapi banyak muslim nggak tahu itu. Iya, survei membuktikan bahwa 98% muslim nggak tahu dia itu apa yang dikatakan ketika mereka sholat itu. Sampai sekarang masih minta ditunjukkan jalan yang lurus begitu. Iya. Tapi Kak Edwi ini apakah sudah mulai meragukan agama Islam atau bagaimana? Gimana ya? Boleh, apa-apa jujur saja. Kita meluapkan perasaan kita. Di sini itu forum yang keluarkan isi hati gitu. Apa yang buat ragu begitu. Saya tahu belum masuk Kristen kan? Atau mungkin sedang melirik atau belum sama sekali. Enggak apa-apa. Iya, belum Bang Edis. Belum. Tapi sudah mulai meragukan Islam kah atau bagaimana? Kalau meragukan sih gimana ya? Tapi bingung, ada sesuatu apa gitu ya. Apa itu? Bolehkah kami tahu begitu? Seperti kedamaian gitu. Tidak ada kedamaian. Tapi setelah saya belum mempelajari tentang Kristen, belum juga Bang Edis. Tapi di dalam hati saya itu seperti ada kedamaian gitu. Kalau? Dibanding dengan yang sebelumnya gitu. Oke, dibanding yang sebelumnya. Islam gitulah ya. Ya, hal-hal apa nih Kak Edwi, kalau kami boleh tahu yang membuat Kak Edwi ini nggak nyaman dengan Islam gitu, dengan keislaman selama ini. Tapi lahirnya udah dari Islam ya? Iya. Udah lahir Islam. Apa? Misalnya. Apakah boleh mukulin istri, suami boleh mukul istri gitu atau bagaimana? Iya. Oke, suami memang ada itu ayatnya. Itulah makanya teman-teman banyak yang nggak tahu itu Kak Edwi. Jadi banyak orang Islam yang tidak terjadi di diri saya malah. Nah, iya itu. Karena memang ada ajarannya dan Muhammad itu mohon maaf, dia pernah melakukan itu gitu. Jadi Muhammad yang katanya orang Islam itu adalah contoh suri tauladan yang baik, itu pernah memukul istrinya. Begitu.
Jadi kalau ada muslim yang selama ini dia tidak tahu, dia menganggap bahwa Muhammad itu sedemikian rupa yang wow begitu kalau diceritakan, teman-teman muslim yang saya kasih tahu ya, di sini Edwi tidak termasuk memberitahu ya. Saya beritahu kepada kalian bahwa di dalam literasi-literasi Islam itu Muhammad tuh melakukan yang namanya pemukulan terhadap istrinya. Siapa yang dipukul oleh Muhammad? Itu Aisyah. Dia dipukul di dadanya. Begitu, sehingga Aisyah merasa kesakitan. Dan ayat Quran yang membolehkan suami memukul istri itu ada. Begitu. Apalagi nih kayak Dwi kira-kira? Apalagi ya, seperti kayak oknum-oknum bagaimana ya yang mengatasnamakan bacaan Arab gitu untuk Melakukan kekerasan. gimana? Melakukan kekerasan. Enggak Bang Edis, jadi kayak misalkan eh, orang yang sakit gitu ya, tapi ada seorang kayak seperti Ustadz begitu menyembuhkan dengan ayat Al-Quran, tetapi agak menyimpang gitu loh. Oh, maksudnya dibacain ayat Al-Quran, terus apa gitu begitu langsung pengobatan-pengobatan gitu? Ya, tapi pakai bacaan Quran, tapi ujung-ujungnya tuh agak-agak menyimpang gitu loh, nggak masuk di gimana gitu Saya ya. tahu ini lagi ngomongin apa ini. Maksudnya yang di pondok-pondok pesantren itu? Ya nggak di pondok, nggak tahu kalau di pondok pesantren yang bisa aku nggak tahu, tapi ada di tempatku ada gitu. Oke, kalau dibacakan ayat-ayat Quran nanti karena banyak kasus ya, makanya kalau teman-teman itu mau melakukan sebuah observasi, Ya, ya karena aku bukan bilangin orang ini, tapi pernah terjadi di saya gitu. Makanya gimana itu saya contohnya kayak Dwi, gimana? Contohnya gimana? contohnya ya seperti apa saya bilang waktu itu ketika sakit gitu ya. Ada yang bilang seperti ini, seperti itu harus Seperti apa dibersihkan itu contohnya? Kami begini. bingung ini. Maksudnya tuh Contohnya. harus dibersihkan, disucikan gitu kan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, tapi ada hal yang menyimpang gitu loh. Misalnya. Misalnya itu apa ya? Eh, Mas aku bilang di sini. Maksudnya dia melakukan apa? Melakukan pelecehan gitu atau bagaimana? Maksudnya agak-agak mengarah ke begitu gitu kan. Ya itu banyak kasus-kasus begitu. Agak-agak mengarah ke begitu. Kalau teman-teman tidak percaya, datangilah polres-polres terdekat, lalu tanyakanlah kepada kalian kalau misalnya lakukan penelitian, coba tanya-tanya di polres terdekat itu berapa banyak orang-orang dalam tanda kutip ya Ustadz apa melakukan hal-hal seperti itu banyak itu. Menurut saya itu sangat disayangkan gitu Bang Edis gitu loh. Itu. Iya, tapi gimana ya? Kalau kita bicara tentang ayat-ayat Al-Quran yang digunakan, misalnya baca Al-Fatihah nanti untuk begini, kirim, itu sebenarnya nggak ada di Quran. Nggak ada di Quran. Bahkan Al-Quran itu menjadi satu-satunya kitab suci di bawah kolong langit ini yang kalau mau baca itu harus minta perlindungan dulu supaya jangan digoda setan. Coba ketika orang Islam mau baca Quran, pasti mereka itu mengucapkan itu, auzubillah itu. Auzubillah minasyaitonirrajim itu kan. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Coba kenapa coba mau ngomong gitu? Masa mau baca Quran malah aku berlindung dari godaan setan? Oke, seolah-olah Quran itu adalah godaan setan. Coba, kalau misalnya kita mau pergi ke tempat-tempat angker begitu ya. Kalau kita zaman dulu masih kecil gitu kan, habis pulang nonton layar tancap, pulangnya malam-malam gelap, lewat tempat ini serem ini, baca doa gitu ah. Karena waktu kecil kami begitu dulu. Nah, kalau aku berlindung dari godaan setan, itu kan dibacakan ketika kita mendekati hal-hal yang negatif. Benar nggak? Iya. Lalu bagaimana ketika kita ingin membaca kitabnya Allah, malah aku berlindung dari godaan setan? Itu seolah-olah mengindikasikan bahwa banyak sekali godaan-godaan setan di dalam Al-Quran. Bukan cuman gini Bang Ades, jadi bukan cuma satu yang saya temukan begitu. Banyak. Maksudnya yang saya ini kan banyak gitu loh. Betul, bukan cuma satu, makanya saya bingung. Kenapa gitu kok sangat disayangkan gitu ya? Iya, banyak. Tuh. Jadi makanya kata Bang Edis itu benar gitu loh. Iya. Jadi seperti itu ya. Ini namanya perjalanan lah kayak Dwi. Jadi banyak-banyak belajar begitu. Sekarang ini kan sudah era internet ya. Jadi Bible, Al-Quran itu nggak perlu lagi dibeli bukunya, terus kita pegang berat-berat di bis kita mencolok banget megang begitu. Sekarang itu semua sudah ada di HP kita masing-masing. Gitu kan. Tinggal di download, baca begitu. Ya. Begitu. Zaman sudah digital lah. Kita paperless, kita tanpa kertas fisik begitu. Ya suka baca-baca literasi. Ya kan, kadang kita kan suka dalam perjalanan kereta, subway atau bis atau apa ya kita baca-baca gitu.
di HP tentang Islam, tentang Kristen, baca gitu. Bagaimana perbandingan antara tokoh Muhammad dengan tokoh Yesus begitu. Mana yang lebih pantas untuk dijadikan suri tauladan, mana yang lebih pantas dijadikan contoh, gitu kan. Oh iya Bang Hadis, kalau misalkan tentang ini apa sih pengampunan dosa itu kayak gimana itu di dalam ini? Pengampunan dosa. Iya. Pengampunan dosa itu di dalam Bible berbicara mengenai bagaimana seseorang itu bertobat dan menerima Yesus begitu. Sebagai Tuhan atau Tuan dan Juru Selamatnya. Sama itu. Sebagai Tuan atau Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi bagaimana kita itu menempatkan Yesus sebagai sosok yang kita jadikan pengendali hidup kita begitu. Apa kata Yesus itu kita ikutin gitu. Itu maksudnya menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan atau Tuan kita. Jadi kalau Yesus bilang kasihilah sesamamu manusia, kita bilang iya gitu. Daulat Tuanku gitu. Itu kalau bahasa-bahasa zaman dulu itu. Daulat Tuanku, siap kalau bahasa zaman sekarangnya itu. Kan Bang Edikson pernah bilang kan Tuhan itu di Kristen 3 gitu ya. Jadi 1 gitu kan maksudnya. Iya, jadi memang kata Tuhan itu memang sudah maknanya itu sudah terdegradasi di dalam bahasa Indonesia. Makanya kita lebih senang menggunakan di dalam bahasa aslinya itu yaitu Rob atau Kurios begitu. Di dalam Al-Quran itu ada banyak Rob itu. Dan itu nggak jadi masalah. Kata Bang Edikson. Memang banyak. Iya, banyak Rob di dalam Quran itu. Yusuf pun dia punya Rob lebih daripada 1 di dalam Al-Quran. Begitu. Oke lah Bang Edis. Aku cuma ingin bertanya kayak begitu. Ya mungkin kalau hanya ingin pengen tahu saja. Di Taiwan ya, saya masih baru ingat ini di Taiwan kan? Iya. Bible di situ ada. Kayaknya ada Bang Edis. Ada, gereja juga banyak kan? Ada, tapi kalau daerah saya aku kurang tahu Bang Edis. Begitu. Kalau berarti bahasa Mandarin bisa ya? Sedikit-sedikit. Sedikit. Biasanya lancar kalau orang-orang Taiwan bahasa Mandarin. Ya, kalau misalkan pasien yang ngomong ya bisa. Bisa ya. Oke. Ya belajar dulu begitu. Intinya kalau pesan saya artinya begini, yang selama ini Kak Edwi menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, sebagai Tuan, ganti. Muhammad itu dibuang dulu dari hati, ganti dengan Yesus begitu. Karena banyak orang Kristen maupun orang Islam yang nggak ngerti apa maksudnya Yesus jadi Tuhannya, itu banyak yang nggak ngerti. Orang Kristen pun banyak juga nggak ngerti apa maksudnya Yesus menjadi Tuhannya itu, gitu. Tapi aku walaupun belum bagaimana, tapi udah sedikit paham sih Bang Edis maksudnya itu. Kalau mungkin kalau bahasa Indonesianya itu, bahasa Jawanya itu yang lebih enak kita. Orang apa sih ngomong-ngomong kayak Dwi? Saya orang Melayu. Oh Melayu. Kalau bahasa Jawanya itu Gusti begitu. Kata Rob itu kalau bahasa Jawanya itu Gusti. Kata Kurios itu bahasa Jawanya Gusti. Bahasa Inggrisnya itu Lord. Nah, kata Gusti itu bisa itu buat yang di langit, bisa buat yang di tahta, yang memerintah bisa. Nah, kata itulah sebenarnya yang ditujukan kepada Yesus. Ketika murid-murid memanggil Yesus itu sebenarnya kata itu. Kata itu. Iya, Gusti. Artinya seseorang yang dihormati, yang berdaulat terhadap kita begitu. Seperti itu. Jadi, dan itu memang dalam perdebatan antara Islam dan Kristen kan banyak kata-kata seperti itu. Misalnya ketika Maria Magdalena ya, ketika dia datang ke kubur Yesus, lalu ternyata didapati kubur itu kosong. Nah, lalu di situ ada tukang yang dikira dia sebagai tukang kebun. Nah, Maria itu di dalam terjemahan Bible itu, terjemahan bahasa Indonesia, dia bilang gini. Kan seseorang yang dikira dia sebagai tukang kebun itu bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Begitu. Terus Maria dalam terjemahan itu bilang begini, "Tuhanku diambil orang, mayat Tuhanku diambil orang." Itu kalau yang baca ini diketawain memang. Ya, itu jadi bahan tertawaan. Lihat nih, Tuhan jadi mayat dan mayatnya dicolong orang. Nah, itu memang kata-kata di dalam terjemahan kalau orang tidak paham. Ada sih Bang Edis, bagi yang gimana sih namanya, yang nggak bisa, karena kan setiap orang itu punya pemikiran. Ya, memang seperti itu. Makanya saya juga pernah bilang. Kayak gimana, kalau orangnya nggak bisa nerima, tetap aja. Ya, jadi maksudnya kalau kita paham di situ artinya, ya kalau orang Jawa nggak apa-apa itu. Gusti saya, mayat Gusti saya diambil orang itu nggak jadi masalah.
Kalau dalam bahasa Inggris mayat Lord, my Lord begitu. Diambil orang apa? Padahal ternyata orang yang bertanya itu ternyata Yesus sendiri begitu. Dan dia hidup begitu. Dia bangkit mengalahkan maut. Nah, jadi yang diinginkan Yesus adalah supaya setiap orang itu menerimanya sebagai tuannya, sebagai Tuhannya atau sebagai Gusti di dalam diri dia. Yang mengendalikan, yang berkuasa, yang memimpin seseorang itu begitu. Iya, iya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu kata itu adalah kata Robbi, itu Rob, tuanku atau Tuhanku, sama itu. Begitu. Iya. Terus kalau saya Bang Edis ya, kalau nyanyi lagu rohani, saya suka nyanyi lagu rohani. Oh iya, banyak sekali. Saya kalau lihat lagu-lagu rohani Kristen yang viewsnya sudah jutaan, banyak sekali komentar-komentar Muslim di situ. Saya Muslim, tapi saya sedang dengar lagu ini begitu. Iya. Lagu-lagu rohani Kristen ya. Ya banyak juga orang-orang yang talentanya di musik begitu, di lagu-lagu rohani Kristen, dan banyak membawa orang-orang kepada Kristus gitu, banyak juga seperti itu. Lagu rohani apa yang Kak Edwi senang? Kayaknya seperti yang kau ingini ya. Oh ya, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ya. Seperti itu. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhannya, artinya harus menjadikan keinginan Yesus itu terjadi kepada hidupnya. Yesus mau kita seperti apa ya, seperti itu. Sebenarnya dalam Islam pun ya, kalau kita mau mendalami secara sungguh-sungguh, sebenarnya menjadi seorang Islam adalah membuat dirinya sesuai dengan keinginan Muhammad. Jadi ketika seseorang menjadi Islam, orang itu akan menuruti atau membuat dirinya seperti kemauan Muhammad. Contoh, buatlah istrimu 1, 2, 3, 4. Katanya mengikuti sunnah Rasul. Terus kemudian jenggotmu panjangin. Apalagi celanamu cingkrangin. Apalagi kalau ketemu orang tapir maka ya kan, jangan memberi salam kepada mereka. Artinya sebenarnya lagu itu apa sih bahasa Indonesia? Berlaku juga kepada orang Islam. Jadi ketika menjadi seorang Muslim sejati, artinya membuat dirinya menjadi sesuai keinginan Muhammad. Nah, sedangkan menjadi Kristen adalah sebuah tindakan membuat dirinya itu menjadi seperti yang diingini oleh Yesus. Ya. Gitu. Cuman banyak orang tidak tahu, tidak sampai mendalam seperti itu. Karena banyak orang kan beragama hanya KTP saja. Begitu. Makanya saya sering ngomong kan, ketika kamu jadi Islam, sebenarnya kamu menjadikan Muhammad sebagai Tuhanmu. Dan ketika seseorang menjadi Kristen, dia menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Jadi kalau ibarat kata di hati kita ini ada sebuah singgasana, kan banyak ya, tahu kan bahasa-bahasa metafora seperti itu ya? Ya. Jadi hati manusia itu ibarat kata ada singgasananya, ada tahtanya. Ya. Nah, siapa yang bertahta di situ? Yang memerintah di situ siapa? Apakah Muhammad apa Yesus begitu? Nah, seharusnya manusia itu harus menjadikan Yesus yang memerintah di hati itu. Ketika Yesus memerintah, dia nggak akan bawa rangsel itu meledak di Bali. Tapi kalau Muhammad yang memerintah, gitu. Itu banyak tidak dipahami orang. Tapi kalau sungguh-sungguh mendalam, pasti nanti akhirnya ke situ. Iya, karena di Budi Arkan itu banyak larangan, tapi banyak juga yang langgar gitu Bang Edis. Karena kata Muhammad yang penting mengucapkan syahadat. Iya, kan Muhammad yang ngasih tahu. Pernah kan Muhammad bilang, barang siapa yang mengucapkan syahadat, ya aku bersaksi dan seterusnya itu, dia masuk surga kata Muhammad. Terus ada sahabat yang bertanya kan, merasa terheran-heran, kok bisa gitu kan? Sahabat bertanya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, ya walaupun berzina, walaupun mencuri. Nah itulah ajaran Muhammad gitu. Seperti itu. Tapi ketika saya ngomong gitu, fakta begitu, banyak orang yang cuman marah doang, bantah nggak bisa gitu. Berbeda sekali dengan apa yang diajarkan Yesus. Kalau Yesus mengajarkan standar yang lebih tinggi. Jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan diselamatkan. Itu kata Yesus. Betapa Yesus itu menjaga standar hidup, standar moral yang sangat tinggi begitu. Barang siapa yang saya kagumnya itu kasihilah musuhmu. Iya, kasihilah musuhmu gitu. Jadi itu sebenarnya tingkat penerimaan diri yang paling sangat dalam begitu. Sebenarnya kita sudah melepaskan segala keinginan-keinginan duniawi begitu.
Itu tingkat yang paling tinggi. Bahwa kita ini sebenarnya memang nggak bisa apa namanya membalas orang yang berbuat jahat kepada kita, itu kata Yesus. Tapi kalau kita sebagai manusia kan pasti hati kita kan berontak kan. Iya. Iya. Seperti itu. Iya. Oke lah Bang Edis. Beda jauh ajarannya. Iya benar Bang Edis. Ya, saya berharap Kak Edwi paham dengan apa yang saya bahasakan secara sederhana. Ya, jangan ditunda-tunda, jangan lama-lama. Saya tahu di hatimu Muhammad masih ada bertahta dikit, cuman kayaknya dia udah mau melorot. Nah, saya cepat-cepat diganti saja Muhammad yang bertahta di hatimu dengan Yesus yang bertahta di hati, begitu. Seperti itu. Iya Bang Edis. Hanya begitu ya? Iya Bang Edis. Oke, saya turunkan ya Kak Edwi ya. Oke, saya turunkan. Iya. Ya, itu ya teman-teman ya, pelajaran singkat. Silakan yuk. Kalau ada muslim mau bantah, yuk naik ke sini. Bantah itu yang saya bilang tadi itu. Tunjukkan kepada saya sebuah argumen, bantahan ya yang baik. Jangan datang ke sini cuma marah aja. Ngamuk aja. Ya, yuk silakan. Saya kasih kesempatan yuk. Kita kasih naik Father Son. Ya, Father Son. Ya, Father Son, silakan nyalakan kamera. Edis, aku mau klarifikasi omongan kau aja ya. Ya, Nabi kamera Muhammad, dinyalakan dulu. Aisyah, Nabi Muhammad itu ada hadisnya, dia paling baik dengan istrinya, tidak pernah memukul. Waktu masalah Aisyah itu hanya cerita kecil karena di malam itu Aisyah menuntutinya di malam hari. Yang nyata. Ini sudah ada, tidak memukul. Para pakar, sebentar, Father Son. Bisa nggak kamu nyalakan kamera? Aisyah tidak dipukul, hanya dicubit kecil karena terkejut. Dicubit? Dia mengikuti Nabi Muhammad di malam hari dan juga itu reaksi kekhawatiran Nabi Muhammad, takut Aisyah kenapa-napa di malam hari. Dia itu cubitan mesra, woi. Cuman Aisyah saja dicubit. Waduh, Nabi Muhammad nekat yang nyata ini. Ada hadisnya, boleh aku baca hadisnya? Nabi Muhammad tidak pernah menyakiti istrinya. Nabi Muhammad melarang suami-suami untuk memukul istrinya seperti budak. Boleh aku ngomong tentang hadis ini? Ya udah, nyalakan kamera. Nabi Muhammad terbaik untuk keluarga dan istrinya. Ya, gimana kalau menyalakan kamera dulu? Edis, Covid enggak usah lah. Aku hanya ingin mengklarifikasi. Aku enggak ingin debat. Oh ya udah, kalau nggak menyalakan kamera itu saja. Hadisnya ya. Aku bacakan hadisnya, boleh ya? Iya, nyalakan kamera. Enggak, aku hanya ingin membacakan aja. Enggak apa-apa kan? Itu tergantung tanggapan orang nanti kan? Izinkan aku membaca. Kamu dibawa dulu kalau nggak mau nyalakan kamera. Izinkan aku mau membaca. Kamu nggak mau nyalakan kamera. Oh, dicubit dari mana? Jelas-jelas bunyi hadisnya itu Muhammad itu memukul Aisyah, dicubit. Itu Uncu PI sudah mengakui bagaimana Muhammad memukul Aisyah. Sungguh nekat yang nyata kamu cubit. Yo, silakan lagi. Kita kasih naik ada Syahrul Rambe. Nyalakan kamera tidak berani. Saya yang menunjukkan nanti di mana hadisnya bahwa Muhammad memukul Aisyah di dadanya sampai dia merasa kesakitan. Luka lah bang. Ya, silakan Syahrul. Ya bang. Gimana posisinya bang? Silakan bang, nyalakan kamera. Iya, gitu kan. Iya, gimana bang? Mana bang? Apa pembahasannya? Pembahasannya adalah lanjut tadi. Kan ada seorang wanita tadi naik, dia mengalami traumatik, pernah dipukul. Ternyata itu sesuai dengan ajarannya Muhammad. Saya tanya dulu, Muslim kah? Abang Muslim? Muslim bang. Muslim. Betul nggak Muhammad pernah mukul istrinya? Nggak pernah lah bang. Nggak pernah. Baik, coba dengarkan ini ya. Banyak orang Islam tidak tahu ini teman-teman, karena mereka tahunya itu Muhammad itu orang yang baik. Perhatikan. Ya, coba dengarkan. Manalah hazan di sini. Sebentar ya, sebentar ya, saya tunjukkan dulu. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Nih. Kemudian Rasulullah katakan anti as-samadul ladzi ra'aitu amami. Apakah engkau ini yang tadi bayangan hitam yang ada di depanku tadi? Jadi setelah pulang dari bagi Rasulullah mau pulang ke rumah kan ada bayangan hitam mendahului, yaitu Aisyah itu. Kata Aisyah, "Na'am ya." Jadi
Jadi Rasul akhirnya tahu beliau ini dikuntuti ketika mau pulang duluan Siti Aisyah. Setelah itu Aisyah mengatakan, "Fala haza fi sadri lahzatan auja'atni." Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Nah, Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Nggak pernah. Makanya saya bilang, alasan Anda masih Islam karena nggak pernah belajar agama Islam. Saya kalau ngomong gitu langsung dibilang orang ini orang ngeselin banget sini orang. Masalahnya yang saya omongin tuh bener. Gimana? Tadi Anda bilang nggak dipukul, betul nggak? Ya, Ternyata dipukul nggak? Ternyata dipukul nggak? Enggak. Enggak lagi. Saya ulangi lagi ya. Sungguh nekat yang nyata orang ini. Coba dengerin. Satu kali lagi saya puterin. Pasang telinga ya. Jangan goyang-goyang makanya bang. Coba dengarkan. Dengarkan satu kali lagi. Beliau ini dikuntuti ketika mau pulang duluan Siti Aisyah. Setelah itu Aisyah mengatakan, "Fala haza fi sadri lahzatan auja'atni." Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Nah, Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Terus mau gimana lagi? Kalau udah begitu udah, jangan. Udah bunyinya jelas-jelas. Nah, sekarang sudah akui Muhammad mukul istrinya. Enggak. Tuh kan sudah gue. Udah saya bilang, ngomong sama orang Islam, siapin bodrek banyak-banyak sama dekolgen. Aduh. Saya mau sampai berapa kali Bang memutarkan itu, saya mau sampai berapa kali? Ya Bang yakinkanlah saya. Gimana ya Bang? Kok yakin kan sudah saya putarkan Bang. Bahwasanya di situ Aisyah berkata, kemudian Rasulullah memukul dadaku dengan pukulan yang menyakiti aku. Pantesan banyak orang gergaji. Suruh diam dulu orang yang gergaji itu. Wah, pantesan banyak orang gergaji di situ nggak dengar kita. Aduh. Teman-teman kirimin dulu saya Paramek dan Bodrek. Ya, sekalian dekolgen. Ketika saya ngomongin fakta, ketika saya ngomongin apa yang terjadi, mereka masih saja ngeyel. Gimana sih? Ayo coba naik bantah argumennya gitu loh. Mencubit enggak. Ya silakan. Justru di dalam Al-Quran itu memang boleh. Mukul istri itu memang boleh dalam Quran. Ada ayatnya. Kamu aja baca Quran cuman Arabnya doang, gimana kamu tahu? Yo silakan. Kalau kamu baca Quran baca artinya biar tahu. Oke, kita kasih naik ada David 99. Ya, silakan David 99 nyalakan kamera Anda. Muslim, Bang? Assalamualaikum. Muslim. Ya. David tapi Muslim. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Dengan pernyataan Mas Edis yang di belakangnya Mas Edis itu. Ternyata setan pun sanggup membuat ayat semisal Al-Quran. Nggak tahu juga pasti dia kan. Bang, saya tanya dulu nih, biar saya nggak kena kritik lagi. Katanya saya beraninya lawan orang-orang awam. Abang dalamin Quran nggak Bang? Untuk dalamin Quran sih pernah dulu dalamin Quran. Cuman kalau untuk membaca artinya masih belum. Nah, pantesan Abang tidak tahu. Bang, waktu Abang baca Quran, Abang nggak baca artinya kan? Benar. Nah, ketika tidak baca artinya, Abang ngerti nggak isinya? Belum. Nah iya, makanya saya bilang Bang, gimana Abang mau tahu? Ternyata setan sanggup membuat ayat semisal Quran. Makanya di sini kan mungkin Bang Edis dengan statement seperti itu kan mungkin tahu. Jadi ya siapa tahu lah bisa belajar juga. Oh belajar, oke baik, boleh. Kamu belajar. Ya Bang, jadi bukan dari orang Islam. Pengetahuan itu juga dari orang luar. Islam pun juga bisa. Baik. Jadi gini Bang, Abang kalau baca Quran, pernah nggak Abang mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim? Iya. Selalu begitu kalau mau baca Quran kan?
Kalau awal baca Quran sih bukan dari awal baca Quran ya. Setiap kita mau melakukan. Waduh, macet-macet dia teman-teman. Aduh, kalau udah ngomong kalau macet mati gini sulit ini, harus tambah bodrek ini. Oke, mungkin nanti abang bisa masuk lagi, Bang David, karena abang nge-lag, mungkin sinyal atau bagaimana. Nanti saya naik, nah kan, ya saya tangan situ ini ya. Jadi dia nampaknya putus sinyal atau ngedrop atau bagaimana. Ya, teman-teman pengumuman ya, kalau Anda mau naik kemari, pastikan sinyal Anda itu setidak-tidaknya 4 bar. Ya, penuh begitu. Kalau merah atau apa, nanti susah naiknya ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, sebelum lanjut kembali, sekali lagi teman-teman ya. Teman-teman, sahabat-sahabat Kristenku dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman seperti yang saya katakan, kita ada program ya teman-teman ya. Ada program pendirian rumah apologet di sini, supaya kita bisa berapologet dari sini. Jadi kepada teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi dalam hal mendirikan rumah apologet di sini, teman-teman bisa mensupport saya, support Edis TV di, saya balik dulu supaya tidak terhalang ya. Nah di sini teman-teman, silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot ya. Jadi ada juga kolekte ya di sini teman-teman ya, kolekte untuk mendirikan rumah apologet di sini. Kalau teman-teman berkenan, kalau teman-teman punya berkat berlebih, teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot, nanti ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya di situ ya. Kepada teman-teman yang juga nonton di YouTube ya, yang di YouTube saya ingat ya followersnya 100.000 lebih, teman-teman bisa support saya di yang tertera di tulisan berjalan tuh. Kalau teman-teman yang lagi nontonnya di YouTube. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Kalau saya iklan banyak muslim-muslim yang surup di bawah, surup kejang kesetanan. Makanya biar tidak ada kolektor rumah apologet, orang Kristen harus boleh berapologet dari Indonesia. Makanya jangan tukang robo-roboin, rusak-rusain rumah. Saya ini kan hanya menjawab tuduhan-tuduhan kalian. Ya kan? Tuduhan Bible dipalsukan. Saya jawab. Dipalsukan bagaimana? Ya, ayo silakan. Saya tunjukkan bahwa ternyata tuh setan tuh sanggup membuat ayat semisal Al-Quran. Coba kamu naik ke sini. Ya. Yuk, kita kasih naik ada. Bentar ya. Ini David udah naik lagi. David sudah naik lagi. Ya Bang David, kenapa tadi Bang? Tadi itu apa namanya ada pemberitahuan kalau konselnya terlalu tinggi cahayanya, jadi mati gitu. Canggih kali ya. Bukan dari. Oke, baik ya. Jadi sebelumnya aku tanya dulu sama Bang nih, masalah ternyata setan sanggup membuat ayat semisal Al-Quran. Abang pernah dengar tantangan orang Islam yang mengatakan jikalau kamu mampu buatlah ayat semisal Al-Quran? Pernah dengar itu tuh? Belum pernah. Belum pernah juga. Tantangan untuk membuat ayat semisal Al-Quran? Belum pernah. Baru dengar dari kata Mas Edis. Baru dengar. Baik, saya tunjukkan ya. Kita tunjukkan ya. Saya sabar. Nih, saya tunjukkan. Itu ada, saya balik saja kamera saya. Balik. Kemudian saya kesinikan. Nih, ini saya tunjukkan dari literatur Islam ya, ini dari Republika. Perhatikan Bang. Tantangan Al-Quran yang tak mampu dijawab orang kafir sampai detik ini. Apa tantangannya itu? Ternyata tantangannya itu adalah membuat ayat, membuat yang seperti Al-Quran. Nih. Tantangan untuk menandingi Al-Quran. Nih. Ayat-ayatnya di mana saja nih? Katakanlah. Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lain. Jadi walaupun panggil jin, setan, gondorwo, kuntilanak, nggak bakal sanggup membuat ayat yang semisal Al-Quran. Ini klaimnya Al-Quran. Oke. Ya, tetapi ternyata saya akan membuktikan bahwa setan sanggup membuat ayat semisal Al-Quran. Bahkan Muhammad sudah mengikuti ayat tersebut. Nah, di mana ayat tersebut? Nah, saya tunjukkan. Ayat tersebut ada di dalam surat An-Nahl. Perhatikan ya. Oke, siap. Nih, ini ayat yang setiap hari kalian bacakan. Bentar. Tapi sebelum ke An-Nahl kita ke Anu dulu ya. An-Najm dulu ya. Kita ke An-Najm dulu.
Sabar ya teman-teman ya. Aduh, kita ini belum terorganisir ini, masih. Oke, sabar ya. Itu ada di dalam surat Al-Hajj ayat 52 nih. Ya, sebelumnya kita kesini dulu nih. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginannya itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkannya oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, mungkin kalau abang baca Quran cuman Arabnya doang nggak tahu. Jadi gini bang, maksudnya. Jadi ayat ini itu tentang bagaimana orang-orang kafir sangat senang sama Muhammad. Karena Muhammad menyebut Tuhan-Tuhan mereka dan Muhammad sujud bersama orang-orang kafir. Ya, kalau kita baca ayat tafsirnya nih, biar abang saya kasih tahu nih ya, tafsirnya. Di dalam sebuah tafsir, nih ya, nih. Menurut sekelompok ahli tafsir, sebab turunnya ayat ini adalah Nabi Muhammad ketika merasa sedih akibat kaumnya yang berpaling darinya. Beliau berharap andai saja tidak diturunkan kepadanya sesuatu yang menjauhkan kaumnya darinya. Hal ini karena besarnya keinginan beliau terhadap keimanan mereka. Suatu hari, nih, beliau duduk di tempat berkumpul kaumnya. Dan ketika itu diturunkan kepadanya surat An-Najm. Lalu ia membacakan ayat-ayatnya sampai begini. Maka apakah kamu patut, hai, ya, itulah burung-burung bangau yang putih yang tinggi dan sungguh syafaatnya sangat diharapkan. Ketika kaum Quraisy mendengar ini, mereka bergembira. Dan ketika Rasulullah bersujud pada akhir surat ini, seluruh orang beriman dan musyrik yang ada di tempat kumpulan itu ikut bersujud. Kemudian orang-orang Quraisy bubar dengan rasa senang sambil berkata, Muhammad telah menyebut Tuhan-Tuhan kami dengan sebutan yang sangat baik. Lalu Jibril mendatangi Rasulullah dan berkata, apa yang kamu lakukan? Kamu telah membaca untuk orang-orang apa yang tidak diturunkan oleh Allah. Setelah itu Rasulullah merasa sedih dan sangat takut. Maka Allah menurunkan ayat ini. Nah, lihat itu. Ya itulah. Jadi Muhammad dimasukkan ayat-ayat setan ke dalam hatinya. Jadi Quran, nih perhatikan. Maka turunlah ayat ini. Dan tidak kami mengutus sebelum kamu, wahai Muhammad, maksudnya ya, seorang Rasul pun. Dan tidak pula seorang Nabi. Melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Jadi sempat ada ayat dari setan, ternyata dikira Muhammad ayat Quran. Akhirnya Muhammad sujud bersama orang-orang Quraisy. Berarti setan sanggup nggak membuat ayat yang semisal Al-Quran? Bisa. Iya. Memang bisa, Bang. Iya, benar. Akhirnya ayat tersebut akhirnya diganti sama Allah. Nah, ketika diganti sama Allah, orang-orang langsung berkata, kamu tiada lain adalah orang yang mengada-ngada saja, wahai Muhammad. Itu diabadikan. Makanya, teman-teman, ketika teman-teman membaca Al-Quran, abang kalau baca Quran bilang, Auzubillahi minasyaitonirrajim, betul? Bukan sekedar baca Quran aja sih. Mau melakukan hal apapun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk kan? Sebelum kita membaca bismillah, kita harus mengucapkan itu dulu. Apa sebabnya kalau abang tahu? Sebabnya tahu nggak apa? Apa bang? Supaya dijauhkan dari godaan setan. Nah, ternyata kalau menurut Bang Edi sendiri, setan yang sesungguhnya itu seperti apa? Baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Dalilnya dulu. Kalau kita ngomong harus ada dalilnya. Jadi suatu saat, karena Muhammad sering didapati dia ternyata baca ayat setan bukan ayat Quran. Nah, akhirnya nih turunlah ayat ini. Perhatikan. Inilah kenapa orang Muslim kalau baca Quran selalu aku berlindung dari godaan setan ya. Karena takut nanti kena goda setan kalau baca Quran nih. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, terus ya, saya tunjukkan ayat selanjutnya. Sabar. Ayat 99-nya. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaan setan itu tadi ya, hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Nanti saya tunjukkan dari ayat ini bahwa Muhammad mempersekutukan Allah. Nanti saya tunjukkan, Bang. Nah, ini pembuktiannya. Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat
Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya. Ini Bang. Ini yang tadi saya bilang ayatnya diganti Bang. Aduh dia macet. Macet lagi dia teman-teman. Aduh macet lagi dia. Ya. Dia udah keluar lagi terpental. Nih ya. Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja. Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahuinya. Nih, jadi orang-orang itu sudah tahu bahwa Muhammad itu cuma ngada-ngada saja. Ya kan? Karena apa? Ternyata ayat yang kemarin diturunkan membuat orang-orang kafir itu suka sama Muhammad. Oh, Muhammad menyebut Tuhan kami. Ayo silakan yuk. Saya kalau ngomong selalu ada dalilnya. Yuk silakan. Yang ustadz naik ke sini. Kita bahas ini. Jikalau kamu memiliki ilmu pengetahuan. Iya, ini David ngajukan naik lagi. Besok lagi aja Bang, karena kita sudah mengajukan permintaan naik, tapi Anda anu lagi nih, gimana? Coba sekali lagi ya, terakhir nih. Kalau masih macet-macet lagi, tuh kan. Bang David kalau mau naik lagi, coba sinyalnya yang bagus dulu Bang. Kita kasih naik ada Mas Tai Fauzi. Mas Tai Fauzi. Ayo yang Ustadz naik ke sini. Jangan yang orang-orang awam. Nanti saya di inbox lagi. Kamu beraninya orang awam aja. Ya, Mas Tai Fauzi. Terpental ya teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Rizwandi. Ya, selamat siang Rizwandi. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Edi. Ya, silakan nyalakan kamera Rizwandi. Saya Kristen Bang. Jangan ngucapin assalamualaikum sama saya, dilarang sama Muhammad. Silakan. Oh ya boleh. Ya, silakan nyalakan kamera. Ya, Bang Rizwandi sudah menyimak dari tadi Bang ya. Tidak, aku baru masuk ini. Oke, Abang Muslim? Ya Muslim. Muslim. Anda mendalami agama Islam? Ya alhamdulillah. Ya, tahu itu bagaimana ayat-ayat yang diganti sama Allah? Ayat-ayat yang diganti yang mana itu Bang? Tadi katanya mendalami agama Islam. Sekarang yang mana? Anda tidak pernah dengar, selama jadi orang Islam, pernah dengar istilah nasak mansukh nggak? Itu ilmu tinggi itu Bang. Ilmu tinggi. Ya, jadi makanya saya bilang teman-teman, saya kalau mau membahas yang tinggi-tinggi sama orang Islam itu nggak bisa, karena kebanyakan orang Islam itu tidak mengerti ajaran agama Islam. Bukan tidak mengerti, tapi gimana? Kalau kami kan ada kasta namanya, ada yang orang awam, ada yang santri. Oke, Anda termasuk orang awam nggak? Ya, aku masuk di bagian situ. Orang awam. Kenapa ustadz-ustadz kalian tidak berani untuk meluruskan syubhat-syubhat ini? Yang bagaimana itu Bang? Karena begini, kalau membahas masalah seperti itu akan banyak beraneka ragam pendapat. Ya. Iya, maksud saya kenapa ustadz-ustadz, ulama-ulama dari yang muslim itu mereka tidak berani untuk membantah syubhat ini. Karena setiap ustadz yang naik ke sini, kalau dia ngerti agama Islam, bukannya bantah, malah mengiyakan. Apakah mereka nanti takut? Begitu loh. Enggak juga sih. Cuma ya, ustadz pun mempunyai beberapa tingkatan. Ada yang khusus bagian situ, ada yang khusus bagian ini, ya begitu juga. Jadi ya, tapi kebanyakan mereka pasti tidak tahu, Bang. Kebanyakan mereka pasti tidak tahu. Oke lah, kita undang dulu yang muslim, yang ustadz Bang ya. Nanti kalau orang awam nanti ku ajak bicara, mereka nanti marah terus, inbox terus, lawan terus orang awam itu, terus lawan orang awam. Masalahnya ustadznya kemana gitu loh. Ya, kalau gini Bang, kan aku juga pernah mondok kan. Abang pernah mondok? Nggak pernah. Kalau kami itu dilarang soalnya kalau debat lewat online, mesti offline, membawa referensi masing-masing. Terus kita bawa kitab-kitab yang dipakai. Kalau debat offline, kita perlu tempat, perlu izin, perlu akomodasi, perlu tenda, perlu kursi, perlu daging rendang, perlu banyak Bang duitnya.
Enggak begini, kalau misalkan debat offline, nah, itu akan lebih Nanti gampang kalau halal di dalam arahnya apa darahnya dihalalkan gampang gitu kan Bang. bukan begitu. Lo enggak, itu memang nyata Bang. Kalau debat sama orang Islam itu gampang nanti menghalalkan darah orang karena pengalaman debat begitu, darah dihalalkan. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya, memang begitu terus setiap diskusi. Enggak lah. Lebih baik online saja supaya apa? Kalau Anda emosi pun nanti yang Anda pukulkan tembok, bukan peserta ininya begitu. Kalian kan sukanya begitu, Bang. Enggak lah, Dikit marah. Gitu ya. Oke, Bang, apa? Aku kan sering juga mengikuti acara-acara di sini nih, termasuk di TV kan. Oke, Abang udah lama nonton saya, Bang. Nonton di TV udah lama. Enggak juga sih, cuma sering. Iya, maksudnya sudah berapa bulan nontonnya? Ya mungkin 4 bulan terakhir ini. 4 bulan? Kok masih jadi orang Islam saja? Yang masih mengherankan saya, kenapa Abang 4 bulan nonton, tapi masih jadi orang Islam? Bukan begitu, Bang. Begini. Aku kan selain nonton Bang Edis kan, aku juga nonton Ustadz saya itu. Siapa namanya? Bang Zuma juga. Jadi ya, Zuma udah nangis Bombay itu sama saya itu. Dia udah nangis Bombay itu. Mbak Mikana juga sering juga nonton. Saya nonton coba. Oke, selama Abang nonton saya ini, Bang. Ada nggak Abang dapati bahwa saya itu kalau ngomong nggak ada dalilnya? Yang selama saya kan semuanya dalil, ada semua. Ada dalil semua. Cuma begini, Bang. Dalam menjelaskan sebuah dalil yang Bang Edis kadang itu pertanyakan kepada orang-orang itu membutuhkan beberapa pendapat. Nah, jadi kalau untuk orang awam yang apalagi kalau dalil Quran ini tidak bisa kita jelaskan melalui akal logika. Ya, karena ketika baca Quran logikanya harus dibuang ke laut kan? Gini, karena Al-Quran itu turun sesuai dengan apa yang terjadi pada zaman itu, terus asal-usul ayat turunnya itu, dan masih banyak lagi referensi-referensi lain. Ada kurang lebih 15 bidang ilmu yang mesti kita pahami supaya kita paham. Abang ini sudah kena racun. Abang ini sudah kena racuni pemahaman para ulama. Di dalam Al-Quran, Bang. Bang, di belakang Abang itu ada sinar matahari, Bang. Saya silau, Bang. Nah, gitu ya. Gini. Kan coba. Abang kan pakai kacamata. Tapi silau, Bang. Silau. Nah, gitu mantap gitu. Nah, gini, Bang. Saya kasih aja satu contoh ya. Kalau Anda membaca Al-Quran, ada nggak tertulis di situ, jikalau kamu mau memahami Al-Quran, maka kamu harus belajar 15 cabang ilmu kanuragan dan 2 ilmu kadikjayaan. Ada nggak kayak begitu? Itu tidak ada, Bang. Nggak ada. Terus kenapa Anda bilang, kalau mau paham Quran harus paham 15 cabang ilmu, nahu, sorot, balaghah, mantik, syaraf, putus gimana? Itu nggak ada, Bang, di Quran, Bang. Itu adalah karangan para ulama. Begini, Bang. Itu rumus. Iya, dapat dari mana? Begini, rumus yang dikarang oleh para ulama supaya kita orang awam ini paham. Bukan supaya kalian datang kepada mereka beli buku-buku mereka. Itu bukan. Bang, itu terus-menerus digembar-gemborkan oleh ulama-ulama supaya kalian belajar kepada dia. Dan ketika kalian belajar kepada dia, dia dapat pemasukan. Buku-bukunya laku, gimana? Al-Quran tidak pernah bilang begitu, Bang. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan demikian. Kalau mau paham Quran harus belajar 15 cabang ilmu. Gak ada, dari mana? Kalau mau belajar 15 cabang ilmu, itu ketika Sun Gokong ingin melawan Keratung Pei. Silakan. Kenapa dilakukan adanya 15 cabang ilmu? Karena di zaman sahabat kan zaman sahabat Nabi kami itu kan sudah paham semua masalah begitu, walaupun tidak diajarkan sudah paham. Karena dia kan asli bahasa Arab. Terus di bawahnya lagi tingkatan-tingkatannya. Nanti di zaman tabiin, kalau kami tabiin itu di bawahnya sahabat. Nah, setiap 100 tahun itu ada namanya mujahid. Seorang mujahid ini yang risau dengan keadaan umat muslim ini. Semakin hari kok pemahaman Al-Qurannya semakin mengurang, terus banyaknya orang-orang yang paham Quran meninggal. Maka dibuatlah yang seperti itu rumus-rumus, ibaratnya cara untuk memahami Al-Quran. Boleh saya jawab?
Abang paham nggak yang 15 badan ilmu itu? Iya, ada nahu sorob, mantik, balaghah, bayan, kan itu semua. Nah, itu semua karang-karangan ulama, biar apa? Biar orang itu, jadi mereka itu harus membuat dulu sebuah narasi. Inilah yang disebut dengan Freemason, Bang. Bukan Freemason obat gosok ya, tapi Freemason, elit global muslim, ulama-ulama. Jadi mereka harus membuat sebuah frame, sebuah bingkai sedemikian rupa supaya muslim-muslim ini jangan sampai mereka baca Quran. Kita harus racuni mereka dengan pemahaman-pemahaman, paham mantek, balaghah, nahu sorob, bayan, dan lain sebagainya, 15 cabang ilmu. Supaya apa? Supaya jangan mereka secara langsung baca Quran itu. Nanti kalau dibaca secara langsung murtad semua mereka. Nggak ada lagi kerjaan kita, mau ngapain kita ini? Itu. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Oh, sungguh nekat yang nyata. Bang, mereka itu, ulama-ulama itu, banyak mereka itu, inilah sandal Nabi. Cium-cium, ya kan? Ini bekas tisu Nabi, ini turunan Nabi. Nih, biar kalian saya keluarkan dari masa kejahiliahan di tahun 2025. Saya bantu kalian. Nih, apa kata Quran? Adakah Quran mengatakan yang sedemikian itu? Lihat, saya bacakan suratnya. Kalau saya langsung ke Quran dalilnya. Perhatikan. Quran surat Yunus ayat yang ke-94. Perhatikan. Jika kamu, Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka pelajarilah 15 cabang ilmu. Oh, salah, sorry. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Coba, menurut ayat Quran, ini Muhammad saja, ini Muhammad langsung loh. Kalau dia ragu-ragu, tidak tahu, suruh kemana? Tanya kemana? Coba. Tanya kepada orang yang membaca kitab sebelum Muhammad. Siapa itu? Ahli-ahli kitab yang membaca Taurat dan Injil. Di dalam ayat Quran disuruh baca Injil biar kalian paham. Tapi yang justru kalian lakukan malah sebaliknya. Malah ketemu sama Injil sama Taurat lari. Bener nggak orang Islam kalau disuguhin Injil, disuguhin Taurat lari tunggang langgang? Haram. Kitab Injil jangan dibaca. Haram. Itu karena kalian sudah diracuni oleh para ulama kalian. Ini bukan haram sih bagi saya. Coba sekarang abang saya tanya, Bang, di rumah abang ada nggak Injil? Bang, di rumah abang ada Injil nggak? Nggak ada. Nggak ada. Quran menyuruh nggak beriman kepada Injil? Iya, beriman. Oke, di rumah abang ada hadis Bukhari, hadis Sahih Muslim, kitab ulama, kitab kuning ada nggak? Nggak ada. Kitab hadis Bukhari, Sahih Muslim, tuntunan sholat, zikir, pertanyaan alam kubur ada nggak? Coba abang jujur dulu, ada nggak kitab-kitab itu di rumah? Kalau yang itu akan ngambil yang mukhtasornya saja. Oke, ada. Ada nggak di dalam Al-Quran diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab itu? Nggak ada. Nggak ada. Begini bang, begini ya. Oke. Al-Quran, gini bang, makanya aku bilang bang, sangat-sangat kuat kemungkinan orang Islam baca Quran itu sambil jungkir balik. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya bilang, Anda kok berlebihan bang? Enggak, saya nggak berlebihan. Gini, waktu saya baca Quran, tulisannya begini, maka berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Apa kitab-kitab sebelumnya? Taurat dan Injil, betul? Ada 4 itu. Nah, Taurat, Zabur, Injil, betul? Betul. Nah, tapi karena orang Islam bacanya begini, dibalik. Makanya berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Kalau begini bacanya, sebelum Quran. Kalau begini yang sesudah Quran. Makanya kalian malah beriman kepada Sahih Muslim, Sahih Bukhari, pertanyaan alam kubur, tuntunan sholat, bebas dari riba. Itu bacaan kalian yang ada di rumah. Begini aku jelasinnya. Adanya kitab Bukhari Muslim itu salah satu metode untuk memahami Al-Quran itu. Karena kita orang awam mesti belajar bang. Salah satu cara untuk memahami itu ya mesti mempelajari kitab-kitab yang karangan ulama itu. Oke, kitab itu udah ada belum di zaman Muhammad? Asli daripada Al-Quran itu ya mesti merujuk kepada ulama. Oke, kalau Muhammad membaca Al-Quran, bingung kita. Oke, baik. Kalau Muhammad membaca Al-Quran, apakah dia merujuk kepada kitab-kitab Sahih Bukhari? Enggak lah, Nabi Muhammad yang ditujukan kepada Al-Quran. Iya, kalau Muhammad membaca Quran biar dia paham, dia baca Taurat dan Injil, tanya kepada yang membaca kitab sebelumnya. Tapi yang kalian lakukan justru sebaliknya. Tadi kan itu ayat dijelaskan, itu sekiranya kalau misalkan sekiranya ayat yang Allah turunkan kepada Muhammad itu ada keraguan dalam hati kan disuruh untuk
untuk bertanya kepada apa ahli kitab. kepada ahli kitab. Iya, Tapi bukan kan- suruh baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan? Tapi kan buktinya tidak. Terus kenapa disuruh tanya sama orang yang baca kitab? Artinya Allah menjadikan mereka sebagai rujukan atau tolak ukur, Begini, betul? Itu kan tadi ayat itu menjelaskan sekiranya Nabi Muhammad ini Ragu. Kalau Ragu, kamu tapi- ragu, tanya Kalau kamu ragu. tanya sama orang-orang membaca kitab sebelum kamu. Artinya mereka dijadikan rujukan, betul? Nah, kalau misalkan Nabi Muhammad ragu, tapi kamu tidak. Iya. Makanya tetap mereka jadi rujukan, betul? Nah. Nah, kenapa dijadikan rujukan? Karena dia mengetahui. Iya, karena kitab-kitab sebelumnya mengkonfirmasi Al-Quran tersebut, betul? Nah, betul. Nah, tetapi betul. ternyata kalian tidak tanya, makanya kalian berada di dalam kesesatan yang nyata. Bukan begitu, bukan begitu anunya banyak. Kalau kami di Muslim ini rumusnya bukan di situ. Memang kalau Gimana? misalkan orang-orang luar Muslim mungkin lah rumusnya seperti itu. Kalau kami di Muslim tidak. Rumusnya gimana? Jadi kalau kami untuk memahami Al-Quran, rumusnya itu ya itu tadi Baca kitab-kitab Memahami. sesudah Al-Quran. kitab-kitab yang di karangan ulama. Nah, makanya kalian saya katakan, kalian inilah yang mengikuti hawa nafsu kalian. Ya. Bang, Kami- coba Bang, kutanya dulu sama Bang. Benarkah Al-Quran itu lengkap? Lengkap. Benarkah Al-Quran itu kitab yang memberi petunjuk dan penjelasan? Betul. Betul. Kenapa kok Anda jadikan kitab ulama yang jadi petunjuk dan penjelasan? Bukan Al-Quran. Kan Nah, tadi bingung kan? Katanya Quran kitab yang memberi petunjuk, kitab memberi penjelasan, Iya. tapi malah kitab ulama yang memberi petunjuk penjelasan. kan begini banyak. Hmm. Untuk memahami Al-Quran. Nah, betul. Untuk memahami Al-Quran mesti merujuk kepada kitab-kitab ulama. Karena kita ini sebagai orang awam mesti mempunyai guru, orang-orang yang mengajarkan kita bagaimana cara memahami Al-Quran yang betul. Nah, mesti kita merujuk kepada Baik. ulama tadi Baik. dengan karangan-karangannya itu. Baik. Karena begini, jarak kita dengan Nabi Muhammad itu sudah ratusan abad, Bang. Jadi Oke. tidak mesti kita itu akan begini kita, Bang, kalau langsung merujuk kepada Al-Quran. Oke, baik. Boleh saya bantah itu? Boleh, tidak ada masalah. Baik, Kan gini. saling mengeluarkan pendapat ya, Bang. Baik. Sekarang kalau kita merujuk kepada kitab yang dikarang oleh para ulama. Menurut Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat yang ke-72. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah, perkatakanlah perkataan yang benar. Betul? Ya. Betul nggak? Betul. Oke. Tapi kalau kata para ulama yang merujuk kepada kitab hadis-hadis, boleh nggak mengatakan yang nggak benar? Boleh. Ya iya. Bertentangan nggak? Enggak. Baik, saya tunjukkan hadisnya ya. Memang siapin kirimin bodrek Pak Banu, teman-teman. Dekolgen. Sebentar ya. Nih, surat Al-Ahzab. Perkataan yang benar, begini Bang. Kalau mengenai perkataan yang benar, boleh kita berbohong. Ini kan kebalikan benar kan bohong ini. Baik. Saya tunjukkan dulu ayatnya, Bang. Sabar. Kutunjukkan dulu ayatnya ya. Kutunjukkan, kubalikkan dulu kameranya ya. Memang mereka ini teman-teman akibat mengikuti para ulama. Kalau mereka ngikutin Injil, mereka nggak akan begini. Baik. Apa dikatakan di sini? Hai orang-orang yang beriman. Al-Ahzab 70 ya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ya, betul. Menurut Anda ayat ini harus dipelintir nggak? Enggak. Enggak. Menurut ajaran yang tertulis dalam hadis, boleh nggak bohong? Boleh. Boleh. Apakah bohong itu mengucapkan perkataan yang benar? Meninggal dunia. Nah, bukan meninggal dunia itu. Terus gimana? Apa jawabannya? Ini Bang. Begini, ayat ini secara umum. Nah, Berarti ini ayat- kurang panu. Ada yang lupa. Allah berarti lupa di sini. Kurang lengkap. Bukan. Begini Bang, ayat itu ada dua. Astagfirullahaladzim. Bang, apakah Allah ini kurang lengkap menunjukkan ayatnya? Jadi di sini sudah jelas. Katakanlah perkataan yang benar. Nggak ada di sini kecuali lagi kepepet, nggak ada. Itu kalau memahami Al-Quran dengan akal logika seperti itu Bang. Kalau memahami Al-Quran dengan tafsir beda lagi. Bang, menurut Al-Quran lengkap, jelas tidak? Iya lengkap, jelas. Kalau sudah jelas dan lengkap, kenapa Anda pergi ke buku lain seolah-olah Al-Quran tidak jelas, kurang jelas? Yang begini Bang ya. Begini. Aku jelas. Begini Bang. Baik, saya balik lagi kamera saya Bang.
Begini, Yang Bang. mana? Yang kita imami ini, yang kita ikuti ini Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu adalah perkataan Nabi. Nah, perkataan Nabi ini ada dua. Ya, Bang. Bang, nggak ada namanya- sunnah Nabi, Bang, di Quran, Bang. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada sunnah Nabi. Yang ada sunatullah. Heran kalian ini nggak? Makanya teman-teman mereka ini baca Quran nggak dibaca artinya. Bang, saya tanya, Bang. Ada nggak sunnah Nabi di dalam Al-Quran? Tidak ada. Banyak. Nggak ada. Yang ada sunnah Allah, betul nggak? Iya, betul. Di dalam Quran itu adanya sunatullah, nggak ada sunnah Nabi. Bahkan Nah, ayat oke, Quran oke. mengatakan Begini, Quran itu jelas Aku- lagi terperinci. Sunnah itu artinya apa, Bang? Kalau menurut Abang? Sunnah itu maksudnya adalah sesuatu perbuatan yang atau sebuah ajaran, pengajaran Nah, terus? yang harus Nah, Anda sunnah yang kalau Anda Begini, harus Bang, ya. ikuti gitu loh. Anda Nah, ikuti. sunnah ini mempunyai pengertian yang luas, Bang. Tidak mesti cuma satu saja. Ya. Jadi sunnah ini ada beberapa pengertian. Nah, ada boleh dimaksudkan pertolongan, boleh diartikan sebagai pertolongan, boleh diartikan sebagai petunjuk, sesuatu yang disukai, tergantung kalimat. Ya, yang harus diikuti Jika sunatullah apa misalkan itu, sunnah Muhammad? Kalau misalkan berhubungan dengan sunnatullah, berarti itu menunjukkan pertolongan Allah. Iya, di Tapi dalam kalau Quran nggak ada sunnah Muhammad. Kalau silakan. berhubungan dengan sunnah Nabi, berarti petunjuk dari Allah kepada Nabi untuk umatnya, begitu. Jadi kalau kami di Muslim mesti berpegangan antara Al-Quran dan hadis. Baik. Saya mau Nah, bisa terus- saya bantah dengan ayat Al-Quran? Belum selesai, Bang. Kalau kita berpegangan dengan sunnah dan Al-Quran tadi, hadis dengan Al-Quran, terus kita kadang mendapati, apalagi kalau hadis-hadis ini, Bang, kadang ada hadis yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Soalnya bukan bertolak belakang, cuma asal usul diturunkannya Al-Quran dan hadis ini dengan hadis ini kadang di waktu yang berbeda, begitu. Baik. Nah. Jadi saya pernah bilang begini, Bang. Tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Anda percaya nggak? Baik. Saya tunjukkan ayatnya ya. Jadi orang-orang seperti inilah yang sudah dicemooh oleh Al-Quran. Jadi kan. Aduh, makanya orang Islam itu ngelawan Qurannya sendiri. Perhatikan ya, surat Al-Jatsiyah ayat yang ke-6. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagikah mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangannya? Anda mau percaya kepada yang mana lagi setelah Al-Quran ini? Nah, Anda inilah orang-orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran. Kalau kita paham Al-Quran dengan artinya, Bang, kita gagal total. Baik, saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Sebenarnya ya, Al-Quran itu adalah hadis, setuju? Ayat, bukan hadis, ayat. Hadis, Bang. Ini loh, bunyinya itu hadis, Bang. Aduh, kok nggak mau besar. Nah ini, Ayat itu. Bang, hadis. Nih loh tulisannya itu, Bang. Hadis, hadisim. Ya. Jadi dengan sebenarnya, Begini, Bang, bukan hadis yang itu maksudnya. iya, Al-Quran itu hadis, Bang. Maka dengan hadis yang mana lagi mereka akan percaya. Hadis bukan hadis yang seperti itu. Oke, ini hadis ini merujuk kemana? Itu kalimat itu, Bang. Iya, kata hadis ini merujuk kemana? Itu hadis ini merujuk kepada perkataan. Perkataan siapa? Itu di ayatnya tadi. Iya, perkataan siapa ini hadis di sini? Perkataan kepada ayat tadi. Hadisnya Allah, betul nggak? Ya, betul. Nah, Tapi- maka ini pertanyaannya, maka Begini, kepada hadis yang mana lagi mereka akan percaya, betul? Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu gimana? Bang, maka dengan perkataan, nah kata perkataan di sini, ini adalah hadis bahasa Arabnya. Nih, Itu bahasa ayi Arabnya. hadisim. Oh ya udah, coba artikan satu-satu yuk. Artikan satu-satu coba, yuk. Coba baca. Nah, itu tilka ayatullahi. Oke, tilka ayatullah. Oke. Artinya itulah ayat-ayat Allah. Oke, terus. Terus? Natluha alaika bil haqqi. Oke. Yang kami membacakannya kepada
kepadamu. Oke, bil haqqi, terus? dengan baik atau sebenarnya boleh juga. Terus? Tabi'ai, maka dengan perkataan manakah lagi? Nah, Oke, kata-kata maka dengan perkataan mana lagi? Di sini kan tertuliskan hadis, betul? Iya, Betul? tapi hadis itu ditujukan kepada siapa, Bang? Oke, kata hadis ini ditujukan kepada Quran, bener nggak? Nah, betul. Ya. Tapi bukan hadis yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Oke, nah makanya dengan hadis yang mana lagi mereka akan percaya. Jadi Quran ini sebenarnya kan hadis, betul? Bukan begitu kesimpulannya, Bang. Wah, gimana? Sulit kalau ngomong sama mereka ini sungguh nekat yang nyata. Bang, Quran itu adalah hadis dari Allah. Lalu di dalamnya dikatakan, kalian mau percaya dengan hadis yang mana lagi setelah yang ini? Tidak, hadis itu menjelaskan kalian percaya kepada ayat siapa lagi. Itu Iya, tafsirannya. kalian akan percaya kepada perkataan yang mana lagi setelah Al-Quran ini, betul? Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Arab, hadis yang itu bukan maksudnya bahwasanya ayat Al-Quran. Iya, artinya kalian percaya, kalian itu sudah dikritik, kamu mau percaya kepada yang mana lagi setelah yang ini? Masih percaya kepada yang ini. Pertanyaan alam kubur, ini itu masih kepada ini. Jadi intinya Bang, gini, saya cuma mau bilang gini, pesan biar kita nggak panjang lebar gini. Kalau Anda belajar Al-Quran dari Al-Quran itu sendiri, Anda akan setuju dengan saya. Tapi kalau Anda belajar Al-Quran dengan perantaraan ulama, nah Anda pasti nggak percaya dengan Al-Quran. Itu Bang. Bahkan sekarang ini sudah banyak orang-orang yang sudah melemparkan hadisnya itu ke tong sampah. Sudah banyak orang-orang seperti itu. Mereka itu yang kalian sebut sebagai ingkar sunnah. Nah, itu yang tidak yang gagal paham masalah agama itu. Ya, tapi itu kan dari versi kalian. Versi kalian mengatakan mereka ingkar sunnah. Tapi versi mereka mengatakan bahwa kalian itu ingkar Quran. Pilih mana? Pilih ingkar Quran atau ingkar sunnah? Lebih baik Anda pilih ingkar kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ketimbang Anda ingkar Al-Quran. Nah, tetapi nanti kalau Anda membaca Al-Quran, Al-Quran memerintahkan bahwa di dalam Taurat dan Injil terdapat cahaya dan kebenaran. Gitu. Betul. Ujung-ujungnya nanti Quran juga Anda bawa ke tong sampah juga. Sisalah Taurat dan Injil, maka Anda berada di jalan yang benar. Dalam Al-Quran kita memang disuruh mengimami, tapi yang asli, yang dari Nabi langsung. Mas. Baik. Bang, gini. Ketika Muhammad hidup, dia disuruh merujuk kepada Taurat dan Injil nggak? Kalau ayat tadi ya begitu. Oke. Bagaimana dia disuruh merujuk kepada Taurat dan Injil, sementara Injil dan Taurat yang dirujuk itu sudah palsu? Logikanya gimana? Tidak, logikanya begini. Siapa yang bilang palsu? Tadi Anda bilang, katanya Injil yang sekarang itu udah palsu. Gimana sih? Itu yang sekarang, bukan yang dulu. Ya kan? Iya, dulu di zaman... Oke, sejak kapan tiba-tiba tahun Muhammad lahir tahun 700 tiba-tiba setelah dia lahir Injil jadi palsu? Bang, sebelum Muhammad lahir, Injil yang kami bawa sekarang ini itu sudah ya, sebelum Muhammad udah lahir pun sudah kami baca seperti sekarang ini. Gimana sih? Ya udah kalau gitu gini aja biar kita nggak panjang lebar. Coba Injil yang mana yang dirujuk? Sebentar Bang, ini biar kita ngomong secara logis nih. Yang dirujuk oleh Al-Qur'an itu Injil yang mana? Injil yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Mana barangnya? Dimakan kambing kan? Jadi kalian itu merujuk kepada Injil halusinasi, Injil yang nggak pernah ada. Gimana sih? Kalau Anda memang merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya, mana kitab sebelumnya yang Anda maksud itu? Kok tiba-tiba jadi nggak ada? Nah ini begini loh, kenapa pertanyaan langsung merujuk ke situ? Kan tadi pertanyaannya itu dengan ayat tadi, sekiranya Nabi Muhammad ragu, maka dibolehkan merujuk. Al-Quran mengatakan sesungguhnya di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Nah betul. Oke. Itu hanya dijelaskan. Oke, pertanyaan saya sekarang Injil dan Taurat yang mana? Yang terdapat petunjuk dan cahaya itu? Nah itu yang dibawa-bawa oleh Nabi tadi. Jadi Al-Quran itu Injil? Enggak juga. Buset, terus gimana ngomong sama Anda ini? Nah Anda enggak paham begini Bang ya. Ini. Mengenai kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Itu kan sudah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Betul enggak? Ya betul lah, karena saya muslim. Bang, gini. Saya kasih Anda contoh ya. Memang sebenarnya kalau merujuk kepada anonim, makin kita baca Quran, makin cepat-cepat kita ingin segera membuangnya. Coba ya.
Anda ini ya. Coba Anda saya tunjukkan sebuah riwayat bagaimana Umar bin Khattab itu dimarahin dia sama Muhammad gara-gara membawa-bawa lembaran Taurat dan Injil. Ya. Saya tunjukkan dulu. Ini adalah sebuah kisah bagaimana didapati bahwa nih saya bacakan saja Bang ya, kita bacakan. Nih. Kitab dan kami turunkan kepada engkau Alkitab. Tibyan likulli syai'. Imam An-Nasa'i meriwayatkan dan selainnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waraqatan min at-Taurat. Lembaran dari Taurat. Faqala, maka beliau bersabda, "Amutahawwatuna ya Ibn Khattab?" Apakah engkau meragukan wahai Ibn Khattab? Dalam yang lain dijelaskan maknanya ya. Asyakun anta Ibn Khattab. Apakah engkau ragu wahai Ibn Khattab? Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Laqad ji'tukum bil-gha'a naqiyah. Padahal aku datang kepada kalian sesuatu putih yang sangat jelas. Walau kana Musa hayyan, seandainya saja Nabi Musa masih hidup pada hari ini, wattaba'tumuhu, dan kalian mengikutinya, wa taraktumuni, dan kalian meninggalkanku, walaikum, kalian akan sesat. Perhatikan, perkataan Muhammad itu sangat bertentangan dengan Al-Quran. Kata Al-Quran, tenang. Kata Al-Quran, di dalam Taurat terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi gara-gara Umar bin Khattab membawa-bawa Taurat, kamu akan tersesat. Makanya saya bilang, mustahil Anda waras, Anda percaya dengan Muhammad dan Al-Quran secara bersama-sama. Tidak mungkin itu terjadi. Coba tenang. Saya ulangin dulu biar Anda jelas nih. Menurut Al-Quran, di dalam Taurat terdapat cahaya dan petunjuk, betul? Betul. Ketika sahabat Muhammad yang bernama Umar ibn Khattab membawa lembaran Taurat tersebut, Muhammad senang atau marah? Ya marah lah. Marah. Padahal Al-Quran bilang di dalam itu terdapat cahaya dan petunjuk, betul? Kenapa Muhammad marah? Oke, saya tanya. Karena Muhammad tidak mau Umar bin Khattab mendapat petunjuk dan cahaya. Makanya Muhammad itu malah melawan Al-Quran. Gimana? Mustahil Anda percaya dengan Muhammad di detik yang sama Anda percaya kepada Quran. Coba silakan. Dengan ayat tadi sama kisah Umar bin Khattab duluan mana? Duluan Al-Quran. Enggak, Al-Quran diturunkan bukan secara bersama tapi berangsur-angsur sesuai dengan mulai ngeles. Ya sudah, gimana Anda mau menjelaskannya? Gimana? Dalam Al-Quran itu betul apa? Kitab itu sebagai petunjuk. Oke, kalau dibaca orang akan mendapat petunjuk dan cahaya, betul? Betul. Ternyata Umar bin Khattab membawanya, malah bukannya mendapat petunjuk dan cahaya, dapat amarah dari Muhammad. Bukan begitu, Bang. Mungkin ya. Mana? Tapi kalau untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan, itu sudah salah. Kok salah? Kalau ada petunjuk dan cahaya dijadikan pedoman dalam hidup, kok malah salah? Teman-teman, tolong tambahin dekolgen saya. Nampaknya saya sudah mulai agak mual dan ingin muntah. Begini, kalau orang yang begini banyak bukan saya paham ya, tapi yang sesuai dengan yang saya pahami, ayat itu dengan kisah itu dua hal yang bertolak belakang. Iya memang betul, bertolak belakang. Terus? Oke, ayat itu dijelaskan untuk petunjuk bagi yang penganutnya sebelum Nabi Muhammad. Mulai lagi dia mengedit Al-Quran kan? Mulai mengedit dia teman-teman. Baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Di dalam Al-Quran apa dikatakan? Sudah silakan. Itu namanya tafsir, Bang. Tafsir ini memahami Al-Quran dan hadis yang bertolak belakang maknanya. Makanya dijadikan apa maksud Al-Quran ini dengan kisah tadi. Kisah tadi dijelaskan yang ditakutkan Nabi Muhammad pada saat itu bila mana umatnya nanti merujuk kepada Zabur, bukan kepada Al-Quran. Iya, karena Muhammad takut dengan ayat Quran sendiri. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Baik. Muhammad itu takut dengan ayat Quran. Baik. Ya, saya tunjukkan ya. Oke, perhatikan. Dan membenarkan, jangan ngerokok dulu Bang. Dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Bang, jangan menghilang Bang. Abang taruh dulu rokoknya.
Oke, jangan menghisap rokok dulu Bang. Anda tahan dulu, itu kencing setan itu Bang. Baik, saya tunjukkan ya. Nih, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dan memberikan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Menurut Al-Quran, Taurat itu petunjuk dan pengajaran untuk orang bertakwa, betul? Nah, menurut Muhammad, Taurat menyesatkan nggak? Enggak. Oke, kenapa Muhammad marah sama Umar bin Khattab? Marahnya itu bukan karena membawa kitab tadi. Mulai akrobat dia. Coba saya balik, sebentar, saya balik dulu kamera saya. Aduh. Coba, apa penyebab Muhammad marah sama Umar bin Khattab? Penyebabnya itu ditakutkan, bukan ditakutkan. Takutnya ini orang-orang yang melihat Umar bin Khattab ini takut. Bang, nggak ada yang paham dengan penjelasanmu itu loh. Coba ulangi lagi. Apa penyebab Muhammad marah kepada Umar bin Khattab? Marahnya itu bukan karena membawa mushaf Al-Quran. Marahnya itu ditakutkan karena diyakini dijadikan pedoman begitu. Bukankah Al-Quran memerintahkan nih? Coba nih. Saya baca lagi satu kali lagi. Memang siapin bodrek teman-teman, bodrek. Siapin nama Dekolgen sekali. Sebentar, nih. Perhatikan. Kitab Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang bertakwa. Berarti Taurat itu petunjuk dan pengajaran untuk orang-orang bertakwa. Betul atau salah? Betul. Oke, apa alasan Muhammad marah kepada Umar? Itu kan membawa mushaf tadi. Oke, bukankah Taurat itu adalah petunjuk dan cahaya? Pengajaran yang kepada orang bertakwa? Betul. Kenapa Muhammad malah marah? Ini. Pusing. Bukan pusing, Bang. Terus, baik. Begini. Oke, saya balikin dulu kamera saya. Kisah tadi. Nah, saya balik dulu kamera saya. Gimana? Ayat dengan kisah tadi itu dua hal yang berbeda. Ya jelas berbeda karena pengajaran Muhammad beda nih. Begini, Bang. Gimana? Ayat itu menjelaskan bahwasanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa sebelum Nabi Muhammad. Oh, berarti ayatnya Qurannya kurang lengkap. Petunjuk dan bertakwa orang sebelum. Berarti kepada muslim bukan lagi petunjuk dan bukan kepada muslim itu, tidak lagi petunjuk dan pengajaran. Iya, betul. Jadi Bang, di situ kepada orang-orang yang bertakwa, bukan kepada orang-orang sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad. Siapa orang-orang yang bertakwa tadi? Itulah orang-orang yang ikut kepada Nabi yang membawa kitab tadi. Tiba-tiba kalau dibaca umat muslim menjadi menyesatkan kan? Begini, di Al-Quran itu bukan hanya halal haram yang dibahas. Ya udahlah Bang, jangan memaksakan diri. Aku cuma mau bilang gini sama Bang. Gini Bang Rizwandi. Apa yang Anda alami ini, itu banyak dialami oleh lawan-lawan debat saya di masa lampau. Dulu Bang, sekitar 10 tahun kurang lebih yang lalu, banyak orang seperti Anda ini ketemu dengan saya. Ngeyel dia, terus bersikeras. Tapi Bang, 10 tahun kemudian, tenang Bang, tenang. 10 tahun kemudian dia ngomong sama saya, Dis, kamu masih ingat saya nggak? Oh iya, masih ingat. Dulu kan kamu masih ingat saya ngeyel kan? Tapi sekarang saya setuju dengan kamu katanya. Jadi saya nggak menyalahkan Anda. Anda ingat perkataan saya ini 10 tahun lagi, nanti Anda sudah berubah, tidak ngeyel lagi seperti ini. Saya cuma mau bilang begini, mustahil Anda itu akan Islam ketika Anda mendalami agama Islam. Justru orang lahir sudah Islam, Nabi Adam pun sudah Islam. Oke lah gitu ya, Bang Rizwandi. Oke. Selalu ya Bang ya. Sama-sama Bang Rizwandi. Jadi selalu Bang ya. Debat kita ini bukan untuk saling menjatuhkan banyak, tapi untuk mencari kebenaran yang mana yang asli. Untuk mendapatkan wawasan, pengetahuan, edukasi begitu. Kalaupun ada bahasa-bahasa saya yang keras, ya ditanggapi saja. Jangan ditanggapi dengan anarkisme itu loh. Iya, saya cuma pengen orang Islam tuh berubah. Walaupun argumen-argumen keras begini, ya kan. Tapi kalian itu hadapi dengan argumen. Jangan hadapi dengan kayu. Betul Bang. Kalau saya sendiri pribadi ya, orang-orang muslim yang berdebat dengan non-muslim, terus dia tidak mempunyai referensi yang kuat, maka dia akan kalah. Karena referensi dalam Islam itu ada banyak Bu. Kitab-kitab terdahulu di ulama-ulama, karangan ulama yang kitab-kitab karangan. Jadi kalau kita pesan saya kepada penonton ini, terus termasuk saya, untuk memahami Al-Quran itu tidak mesti dengan artinya itu salah itu memahami Al-Quran, tapi memahami Al-Quran itu mesti kita mengetahui asal-usul terjadinya turunnya Al-Quran, terus penyebabnya apa, terus apa yang dilakukan para sahabat di saat itu sehingga Al-Quran turun. Dan ada tapi saya heran ini Bang, Abang kok ngajarin orang sementara Anda nggak bisa jawab?
Oke lah. Bisa jawab. Oke lah ya, kita Begini. lanjut lagi nanti malam mudah-mudahan ya. Begini, Biar Bang. rehat dulu kita. Nanti kalau kita terus-terus kita nggak jadi rehat nanti Bang. Oke? Begini Bang, ya. Sebenarnya aku Gimana? bisa jawab tadi. Cuma ya panjang kali Walaupun lebar maksa lagi. gitu ya, memaksakan diri gitulah ya jawabannya ya. Aku paham. Cuma ya apa akan terjadi panjang kali lebar pembahasannya, terjadi pertanyaan-pertanyaan yang ya kadang lupa waktu jadinya. Iya. Itu kalau begini Bang, kalau misalkan boleh kita apa debat offline saja lah. Ini ciri-ciri ingin menghalalkan darah. Itu akan berbeda nanti. Oke lah, kalau masalah itu suatu saat lah kita atur ya. Suatu saat kita atur. Kalau sudah ada jaminan dari pemerintah, jaminan dari negara, ya boleh kita atur. Tapi kan ya itu aja lah. Kita lanjut besok ya Bang ya. Boleh Bang. Oke, kita rehat dulu Bang ya. Oke, makasih Bang Riswandi. Saya turunkan dulu Bang Riswandi. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terengah-engah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord. Ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.